Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya meningkatkan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih baca kitab Riyadhus Shalihin, yakni bab Al-Muraqabah, dan masih di dalam pembahasan tentang hadis yakni apa? Hadis Jibril ya. Tentang pembahasan ihsan, sekarang masuk dalam pembahasan ihsan. Kita baca dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin, dari kitab Syekh Utsaimin rahimahullah. Nah, kita masuk di sini. Qala Syekh Utsaimin rahimahullah, "Tsumma qala Umar radhiyallahu anhu fi ma naqalahu an Jibril alaihi salatu wassalam. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Kemudian Umar radhiyallahu anhu ini mengatakan, ia menukil, jadi meriwayatkan hadis dari apa yang beliau nukil dari yakni Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril mengatakan kepada Nabi SAW yang ketika itu berupa seorang laki-laki ya, yang rapi. Beliau mengatakan kepada Nabi, akhbirni anil ihsan. Akhbirni anil ihsan, sampaikan kepadaku tentang ihsan. Qala, maka beliau SAW bersabda, ihsan itu yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan lalu jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat kamu. Dan qala Syekh rahimahullah, al-ihsan didul isaah. Ihsan itu adalah lawan daripada isaah. Ahsana yusinu ihsan, ini berbuat dengan sebaik-baiknya. Kalau asa yusiu isaatan, isaah ini berbuat yang tidak baik, berbuat yang tidak bagus. Dan jadi maksud dengan ihsan di sini adalah ihsanul amal, membaguskan amalan, membaguskan amal perbuatan, dilakukan dengan sebaik-baiknya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwasanya ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya, yakni tusolliya wa ka'annaka tarallaha azza wa jalla wa tuzakki wa ka'annaka tarahu wa tasumu wa ka'annaka tarah wa tahujju wa ka'annaka tarah tatawaddau wa ka'annaka tarah wa hakadha baqiyatul a'mal. Yakni maksudnya engkau salat dan seakan-akan engkau melihat Allah azza wa jalla. Engkau tunaikan zakat seakan-akan engkau yang melihatnya, engkau berpuasa seakan-akan engkau melihatnya, engkau ibadah haji seakan-akan engkau melihatnya, engkau berwudu wa ka'annaka tarah, dalam keadaan engkau seakan-akan melihat Allah, wa hakadha baqiyatul a'mal, dan demikian pula amal-amal yang lainnya. Maka di sini kaunul insani ya'budullaha ka'annahu yarahu dalilun 'alal ikhlas lillahi azza wa jalla wa 'ala itqanil amal fi mutaba'ati rasul
sallallahu alaihi wasallam. Lianna kulla man abadallaha ala hadzal wasfi wala budda ay yaqa'a fi qalbihi min mahabbatillahi wa ta'zimihi ma yamiluhu ala itqanil amal wa ihkamihi. Maka keadaan manusia atau keberadaan manusia yang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya, ini dalil yang menunjukkan yaitu ikhlas, keikhlasan dia dan beramal itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla, dan juga menunjukkan itqanil amal, ia melakukan amal dengan semaksimal mungkin, sebaik-baiknya di dalam mutabaah Rasul, di dalam mengikuti Rasulullah SAW di dalam ibadah yang dia lakukan. Jadi dia tunaikan ibadah itu pertama ikhlas. Dia hanya untuk Allah dia lakukan itu. Dan dia berupaya untuk melakukan ibadah yang dia lakukan itu, yaitu dia maksimalkan bagaimana bisa mutabah sesuai dengan sunnah, tuntunan dan ajaran Rasulullah SAW. Maka ini syarat diterimanya amal. Dia akan amalan ibadah itu ikhlas, berupaya dimaksimalkan untuk bisa sesuai dengan sunnah, mengikuti Rasulullah SAW. Karena setiap orang yang beribadah kepada Allah dalam kondisi dan keadaan yang demikian ini, maka mesti akan ada di hatinya ini rasa cinta kepada Allah, pengagungan kepada Allah, yang hal itu akan menyebabkan ia mendorong dia untuk bisa melakukan amal itu dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya. Dan ukuran amal itu baik dan tidak tentunya adalah ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Semakin bisa ikhlas dan sesuai dengan sunnah, maka itu ukurannya berarti ibadah itu paling bagus. Dan kita ketahui iman itu yazid wa yanqus. Kita ibadah aja kadang-kadang pas iman naik juga mungkin bisa khusyuk, ikhlas. Pas imannya kurang, kadang ada saja sesuatu yang di hati ini jika dalam melakukan ibadah. Maka ini senantiasa diupayakan. Maka di sini juga penting, makanya setiap sholat kita itu baca, atau setelah sholat kita baca, minta pertolongan Allahumma a'inni al-dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, husni ibadatika ini minta kepada Allah agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Kemudian fa ilam takun tarahu fa innahu yaruka, jika kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat kamu. Maksudnya fa ilam ta'budillaha ala hadzal wasfi fa'budhu ala sabilil muraqabah wal khauf fa innahu yaraka. Wa ma'lumun anna ibadatallahi ala wajhi talab akmalu min ibadatihi ala wajhil haram. Lalu Nabi mengatakan, jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu, yaitu jika engkau tidak bisa beribadah kepada Allah dengan sifat sifat sebagaimana poin yang pertama tadi, maka beribadahlah kamu kepada Allah ala sabilil muraqabah wal khauf, yaitu dengan ibadah sebagaimana ibadah orang yang diawasi oleh Allah dan takut kepada Allah. Fa innahu yaraka, kalau sesungguhnya dia melihat kamu. Kamu melakukan ibadah ini dan itu, rukuk sujud, Allah melihat kamu. Wa ma'lumun, dan telah diketahui bahwasanya ibadah kepada Allah, yaitu ala wajhi talab, yang pertama ini talab, itu lebih sempurna daripada beribadah kepadanya ala wajhil haram, ya karena takut. Jadi kalau yang pertama ini, bayangkan ketika orang itu beribadah di hadapan Allah, gitu kan, berarti dia akan melakukan ibadah itu dengan maksimal, dengan sebaik mungkin kan di hadapan Allah. Ini
Dia itu berdiri di hadapan, ketika sholat dia berdiri di hadapan Allah, dia makan ibadah, dia seakan-akan dia melihat Allah berada di hadapannya. Maka dia akan tadi berupaya untuk ikhlas maksimal, kemudian dia itqon, yaitu ibadah dengan semaksimal, sebaik-baiknya lah. Itqon itu sebaik-baiknya. Bagaimana dia bisa melakukan itu sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan. Jika tidak bisa, maka tahapan yang kedua yaitu ibadah orang yang senantiasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu anta budallaha ka'annaka tarah wa hadhi martabatut talab. Yaitu tingkatan pertama, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan ini ada tingkatan at-talab. Jadi sesuatu yang dituntut atau dicari. Adapun yang kedua adalah engkau beribadah kepada Allah dan engkau mengetahui bahwasanya Allah itu melihat kamu, maka ini adalah martabatul harab, disahkan dengan martabatul harab. Haroba ini orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Dan keduanya merupakan dua tingkatan, dua martabat yang agung. Akan tapi yang pertama ini lebih sempurna dan lebih afdol. Maka ini kita bahas tingkatan din, Islam, iman, kemudian ihsan. Muslim, mukmin, dan muhsin. Ini tingkatan yang paling tinggi, ihsan. Maka orang yang muslim belum tentu juga beriman, ya kan? Orang muslim, orang Islam belum tentu dia beriman. Orang yang beriman mesti Islam dan ya belum tentu bisa ihsan. Memang tingkatan paling tinggi itu ihsan, kemudian iman, kemudian Islam yang paling bawah. Baik. Semua kalau Jibril, kita lanjutkan. Kemudian Jibril mengatakan, akhbirni anisa'ah, kabarkan kepadaku, sampaikan kepadaku tentang hari kiamat. Ai an qiyamis sa'ah allati yub'asu fiha an-nasu wa yujazawna fiha ala a'malihim. Yaitu sampaikan kepadaku tentang kapan datangnya hari kiamat, yang suatu hari yang di situ manusia semuanya dibangkitkan dan diberi balasan sesuai dengan atas amal-amal mereka. Maka Nabi SAW bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Perhatikan, orang yang ditanya siapa? Nabi. Itu tidak lebih tahu daripada bertanya, yaitu Jibril. Jadi wa mas'ulu anha, yakni nafsahu alaihi salatu wassalam. Itu bi'a'lama minas sa'il, yakni Jibril. Jadi yang ditanya, kata Nabi, orang yang ditanya yaitu beliau sendiri alaihi salatu wassalam, itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya, yaitu Jibril. Yani annaka idza kunta ya Jibril tajhaluha fa ana kadzalika ajhaluha. Yani bahwasanya engkau wahai Jibril, jika engkau tidak tahu wahai Jibril tentang hari kiamat kapan, maka demikian pula aku tidak tahu. Aku tidak mengetahuinya. Perhatikan sini. Fahadhani rasulani karimani akhaduhuma rasulun malakiyun wasani rasulun basyariyun wa huma akmalur rusul wa ma'adzalika fa kullun minhuma yanfi ayyakuna lahu ilmun bisa'ah li'anna ilma sa'ah inda man biyadihi iqamatuha azza wa jalla wa Allahu tabaraka wa ta'ala kama qala Allah fi ayatin muta'addidah yas'alunaka anis sa'ah ayyana mursaha kul innama ilmuha inda rabbi. Wa kadzalika qala ta'ala yas'alukan nasu anis sa'ah kul innama ilmuha indallah. Fa ilmuha indallah. Faman idda'a ilma sa'ah fa innahu kadzibun wa min aina lahu ayyalama wa Rasulullah sallallahu la ya'lamu wa Jibril alaihi salatu wasallam la ya'lamu wa huma afdalur rusul. Ini kaitannya tentang masalah mengetahui hari kiamat.
ini ada dua rasul utusan Allah yang mulia. Salah satunya utusan Allah dari malaikat, yaitu malaikat Jibril. Dan yang kedua ada rasul utusan Allah dari manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keduanya merupakan rasul yang paling sempurna. Namun demikian, masing-masing dari keduanya, baik Jibril atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menafikan, tidak, yaitu mengatakan tidak tahu tentang hari kiamat. Jibril tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Nabi Muhammad juga tidak tahu kapan datangnya hari kiamat, karena pengetahuan tentang hari kiamat dan kapan datangnya hari kiamat itu hanya ada di zat yang di tangannya lah, yang mendatangkan hari kiamat azza wa jalla, yaitu Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang hal itu banyak sekali di ayat-ayat dalam Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman, yas'alunaka anisa, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, ayyana mursaha, kapan datangnya. Qul, katakanlah, innama ilmuha inda rabbi, sesungguhnya yang mengetahui hari kiamat itu ilmunya hanya ada di sisi Rabbku, si Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah ta'ala yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Demikian juga di ayat yang lain, yas'alukan nas anisa'ah, manusia atau orang-orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat, katakanlah sesungguhnya ilmunya indallah, itu hanya pada Allah. Hanya Allah yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Maka pengetahuan tentang hari kiamat, kapan datangnya hari kiamat, itu hanya Allah yang tahu. Barang siapa yang mengaku mengetahui kapan datangnya hari kiamat kurang 50 tahun, 100 tahun lagi kiamat misalkan. Maka ini barang siapa yang mengaku mengetahui tentang hari kiamat, kapan datangnya hari kiamat, maka ia telah dusta, dia bohong. Dari mana dia mengetahui sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui, dan juga Jibril alaihi salatu wasallam juga tidak mengetahui. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Jibril alaihi salatu wasallam itu merupakan afdhalur rusul, utusan yang paling utama. Walakin sa'ah laha amarat, akan tetapi hari kiamat itu memiliki tanda-tanda. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, fahal yanzuruna illa sa'ah an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asratuha. Maka ini bahasa Arab, hal yanzuruna illa. Coba ada yang bawa mushaf, coba dibaca itu surat Muhammad ayat 18. Artinya apa? Hal yang duruna, perhatikan situ. Surat Muhammad ayat 18. Nah. Fahal yang duruna ila sa'ah. Maka disebutkan situ maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat, atau tidak ada yang mereka tunggu, tidak ada yang mereka tunggu kecuali hari kiamat. Tidak ada yang mereka tunggu kecuali hari kiamat. Anta'tiyahum baghtatan, yaitu yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Faqad jaa'a asratuha, karena sungguh telah datang apa tanda-tandanya.
Dan jadi tidaklah yang mereka tunggu-tunggu kecuali hari kiamat yang akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba. Faqad jaa asratuha ay alamatuha. Telah datang tanda-tandanya. Oleh karena itu, tatkala Nabi SAW mengabarkan kepada Jibril bahwasanya beliau tidak mengetahui, beliau tidak punya ilmu tentang hari kiamat kapan datangnya, qala, maka Jibril bertanya, fa akhbirni an amaratiha. Ya udah, kabarkan kepadaku, sampaikan kepadaku tentang tanda-tandanya yang menunjukkan hari kiamat itu telah dekat. Faqala antalidal amatu rabbataha wa antara khufatal urata alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Yang pertama, al-awal antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang budak melahirkan tuannya. Amah ini budak wanita melahirkan tuannya. Yani antakunal amatu al-mamlukah tatawaru biha al-khal hatta takuna rabbatan lil mamalik al-akhirin wa huwa kinayatun an kasratil amwal. Beliau sebutkan situ, yaitu antakunal amatu mamlukah, yaitu seorang budak wanita yang melahirkan, yang mamlukah, budak yang dimiliki, budak wanita yang dimiliki ini dengan keadaan yang terus berkembang, akhirnya dia menjadi tuan lil mamalikil akhirin, yani apa, rabbatan lil mamalikil akhirin, jadi bagi yani apa yang lainnya. Wa huwa kinayatun an kasotil amal. Beliau sebutkan itu ada kinayah, gambaran atau gambaran atau sebutan gambaran tentang banyaknya harta. Jadi harta melimpah. Harta melimpah. Wa kadzalika as-sani, demikian pula yang kedua, wa antara khufatal uratal a'lata iri'an sa'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat al-khufat. Khufat jamak dari hafin. Hafin ini orang yang tidak punya alas kaki. Itu orang yang tidak punya sandal, enggak punya sandal, enggak punya alas kaki, minal faqr, karena miskin. Di sandal saja enggak bisa. Wal urat, al-urat, urat ini orang yang jamak dari arin, yaitu orang yang telanjang. Laisa lahum kiswatun minal faqr, orang yang tidak punya pakaian karena miskin, saking miskinnya dia enggak punya pakaian. Al-alah, al-alah ay al-fuqara, itu orang yang miskin. Yatatawaluna fil bunyan, jadi orang-orang semacam itu engkau melihat orang yang miskin, orang yang enggak punya alas kaki, orang yang enggak punya pakaian, itu telanjang, orang yang al-ala, orang yang fakir. Ri'a asyai, kalau kita lihat pengembala, yakni apa? Ri'asya, yakni kambing, ri'asya pengembala, seorang pengembala, yatatawaluna fil bunyan. Yatatawaluna fil bunyan, yakni annahum la yalbasuna illa ayyakunu aghniya yatatawaluna fil bunyan khissan wa ma'nan. Yaitu artinya orang-orang yang miskin dengan berjalannya waktu, yang asalnya miskin, maka mereka menjadi orang-orang yang kaya. Ya tatawaluna fil bunyan, kemudian mereka berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Khisan wa ma'nan, baik secara yakni apa, konkret maupun abstrak. Yatatawaluna fil bunyan khisan bi ayyarfa'u bi bunyanahum ila sama. Ya, artinya adalah realnya ya mereka memang berlomba-lomba untuk membangun bangunan-bangunan yang tinggi menjulang ke langit. Tingkat 2, tingkat 3 terus tinggi-tinggi menjulang ke langit.
di akhir zaman. Banyak bangunan-bangunan yang tinggi. Wa ma'nan, adapun yatatawaluna fiha ma'nan bi ay yuhassinuha wa yuzayyinuha wa yudkhilu 'alayha kulla ma yakunu min mukammilatiha li'anna ladaihim wafratan minal mal. Secara makna bangunannya tidak tinggi tetapi isinya itu sangat bagus-bagus. Mereka membaguskannya, menghiasinya, memasukkan ke dalam rumahnya setiap barang-barang yang mungkin kebutuhan tersier misalkan ya. Yang kebutuhan yang memang enggak terlalu dibutuhkan. Kenapa? Karena mereka banyak uang. Banyak uang. Jadi semuanya dibeli, yang mewah-mewah dibeli. Ini di akhir zaman. Di akhir zaman. Wa kullu hadza waqa'a, dan semua ini telah terjadi, kata beliau. Wa hunaka amaratun ukhra wa alamatun ukhra dzakaruha ahlul ilm fi babil malakhim wal fitan wa asrati sa'ah wa hiya katsirah. Dan di sana ada tanda-tanda yang lainnya, dan tanda-tanda yang lain disebutkan oleh ahlul ilm di dalam bab al-malakhim, di malhamah, jamaah malhamah, peperangan, wal fitan, ada yang fitnah-fitnah, dan juga tanda-tanda dari kiamat yang lainnya. Dan ini banyak. Ini banyak. Sementara Jibril alaihi salatu wasalam walabithu ma sya'allah ayyalbathu summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar radhiyallahu anhu atadri man sa'il qala Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dan kemudian Jibril alaihi salatu wasalam pun pergi. Walabithu, dan mereka diam tinggal, mereka tinggal dalam kondisi macam itu. Masya Allah ayyal basu summa qala, kemudian akhirnya sampai Nabi SAW mengatakan kepada Umar radhiyallahu anhu, tahukah kamu siapa tadi yang bertanya? Maka Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya dia itu tadi adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian kepada kalian. Nah, di dalam hadis ini, maka disebut dari sini ada juga disebut dengan hadis Jibril. Dikatakan dengan hadis Jibril. Ini hadis ini. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Sebut kalau saya ini apa? Saya main di sini. Yang pertama, faedah dari ini. Yang pertama adalah ilqa'ul masail ala talabah liyamtakhinahum kama alqan nabiyyu alaihi salatu wassalam al-mas'ala ala Umar radhiyallahu anhu. Memberikan pertanyaan atau masalah kepada para murid untuk menguji mereka. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memberikan pertanyaan masalah pertanyaan ini kepada Umar radhiyallahu anhu. Saya tahukah kamu tadi siapa yang datang gitu. Nanti tanya. Ini boleh guru bertanya kepada muridnya. Walaupun murid itu jadi enggak tahu juga enggak apa-apa, enggak tahu. Yang kedua, di sini juga bolehnya seseorang mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dan tidak, maksudnya tidak mesti tidak harus dia mengatakan Allah kemudian Rasulnya yang lebih tahu. Maksudnya tidak diberi kata summa, enggak diurutkan. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kenapa? Li'anna ilma syariah alladhi yasilu ila Nabi alaihi salatu wassalam min ilmillah. Ya, ini beda dengan ini semua misalkan Masya Allah summa
sa'afulan, yang enggak boleh kan kalau ini semua karena Allah dan kamu, kan enggak boleh. Harus diurutkan karena Allah kemudian karena engkau. Tapi ini masalahnya adalah alasannya karena ilmu tentang syariat yang sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam itu dari ilmu Allah. Karena Nabi menerima wahyu dari Allah. Maka ilmu Rasul min ilmillah. Ilmu Rasul itu dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka benar bila dikatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh. Walaupun mereka, kiranya mereka itu radu, walaupun mereka, kalaulah mereka, seandainya mereka radu, ridha ma atahumullahu wa rasuluh, apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada mereka. Walam yakul summa rasuluh, Allah tidak mengatakan kemudian Rasulnya. Li'annal ita huna ita'us syar'iyun, karena pemberian di sini ada pemberian syar'i, secara syar'i. Dan pemberian Nabi SAW secara syar'i terkaitan dengan syariat, maka itu berasal dari atau termasuk pemberian Allah Ta'ala. Fal masail asyariyah yajuzu an taqula Allahu wa rasuluhu biduni summa. Maka masalah-masalah syar'iyah boleh Anda mengatakan Allah dan Rasulnya tanpa dengan kata-kata kemudian Rasulnya. Amma masalah kauniyah, adapun masalah kauniyah kal masyiah wa ma asbahaha, masalah kauniyah seperti misalkan kehendak, ini semua karena kehendak Allah dan seterusnya, maka tidak boleh mengatakan Allah dan Rasulnya, akan tapi Allah kemudian Rasulnya. Melihat oleh karena itu, tatkala ada seseorang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah wa syi'ta, ini karena kehendak Allah dan kehendakmu, kehendak Allah dan kehendakmu, maka ini Nabi mengatakan aj'altani lillahi niddan bal masya Allah wahdah, apakah engkau akan menjadikan aku sebagai tandingan Allah? Maka katakanlah masya Allah wahdah, semua itu karena kehendak Allah semata. Ini terkait dengan masalah pembahasan tauhid. Jadi ini untuk kehati-hatiannya, makanya ucapan di dalam masalah-masalah terkait dengan tauhid ini hendaknya berhati-hati. Terutama contohnya masyiah ya. Ini ada mengatakan syirik asghar. Jadi misalkan ini semua karena Allah dan kamu, ini enggak boleh. Ya benar bagaimana? Ini semua karena Allah kemudian karena engkau. Ini semua karena Allah kemudian karena dia bapak ini atau si fulan. Nah, kalau itu aja dan itu aja nggak boleh, bagaimana dengan mengatakan begini? Ini semua karena engkau ya Allah. Kalau nggak ada engkau, sudah nggak tahu. Nah, saking jane ini hanya untuk mengucapkan terima kasih yang sangat besar gitu mungkin kan. Saking terkadang sampai apa? Kebablasan. Jadi ini semua ya karena engkau. Semua ini saya karena engkau misalnya. Nggak boleh. Seandainya mengatakan karena Allah dan karena engkau aja tidak boleh, maka hendaknya ini semua karena Allah, kemudian karena engkau. Ini semua karena pertolongan Allah, kemudian karena begitu. Ini adabnya seorang hamba. Baik, kemudian faedah yang ketiga. Di sini juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang bertanya, apabila dia bertanya tentang sesuatu yang dia ketahui, dia itu sudah tahu tapi tanya. Ini tujuannya supaya yang lain itu bisa mengambil manfaat. Maka ini seperti orang itu mengajari mereka. Ada murid A ini sudah tahu. Bertanya kepada gurunya, Ustadz bagaimana begini. Tapi dia tahu gurunya, ya gurunya akan menjelaskan. Gurunya pernah menjelaskan kepadanya misalkan di tempat yang lain. Tapi di sini orang-orang belum ada yang tahu nih. Dia tanya. Tujuannya supaya yang lain ikut mengetahuinya, maka ini boleh. Dan ini seakan-akan dia menjadi mengajarkan kepada yang lain. Kan beda orang yang mengajarkan, seandainya dia sama-sama yang disampaikan sama, tapi yang menyampaikan si A dengan gurunya, nilainya kan beda. Padahal sebetulnya hampir sama, karena dia asalnya dari dia. Nah ini
ini boleh. Karena yang menjawab ada Nabi alaihi salatu wassalam dan Jibril yang bertanya. Ini Jibril sa'il lam yu'allimin nas lakin kana sababan. Jibril enggak langsung mengajarkan kepada manusia, tapi Jibril menjadi sebab, jawaban itu disampaikan oleh Nabi supaya sahabat yang lain, para sahabat ini mengetahuinya. Nabi mengatakan apa? Yang datang tadi Jibril datang kepada kalian yu'allimukum, yang mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Padahal yang menjawab siapa? Nabi. Tapi yang bertanya Jibril. Nah ini. Azan dulu. Azan sebentar. Nanti kita lanjutkan sedikit, ada beberapa yang kurang. Nah, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan sedikit. Faqala ba'du ulama, sebagian ulama mengatakan sesungguhnya seyogyanya bagi penuntut ilmu apabila dia duduk bersama seorang yang alim, seorang syekh misalkan ya, di dalam suatu majelis, ini hendaknya ia bertanya tentang masalah-masalah, hendaknya dia bertanya tentang masalah-masalah yang penting bagi orang-orang yang hadir. Jadi bukan masalah orang menjadi bingung, tambah bingung, tapi hal yang penting dan berguna bagi mereka. Walaupun dia telah mengetahui hukumnya. Tujuannya adalah agar supaya orang-orang yang hadir di situ, yang sebagian bisa mereka belum tahu, ini menjadi tahu dan bisa mengambil manfaat dari hal itu. Maka orang yang bertanya tadi ini menjadi orang yang seakan-akan menjadi orang yang mengajar, orang yang guru, menjadi guru bagi mereka yang bertanya tadi, karena menjadi sebab seorang alim tadi saya itu menjelaskan masalah yang dia tanyakan. Harapannya adalah bukan untuk dia tapi untuk yang lain. Tapi tentunya bukan untuk ngetes guru nih, kok dites guru nih. Wah iki guru nih si tak tes iki. Udah tahu tadi untuk ngetes. Dicari ketanya sing bulet, tanya sing pertanyaan yang seandainya. Jangan juga pertanyaan seandainya. Ada dulu seorang saya itu ditanya, saya gimana, mengapa kok seandainya kena nggak begini, seandainya begini, ditanya itu tuh kejadian sudah terjadi apa belum? Kalau seandainya itu nggak ada manfaatnya, apa seandainya. Tapi memang sesuatu yang yang ditanyakan sesuatu yang berfaedah. Demikian juga menjadi pelajaran. Jangan juga ada misalkan telah tahu, begitu dijawab oleh yang guru tadi, kemudian Anda langsung menyanggah, disanggah. Tapi katanya saya gini ya, pernah waktu itu. Tapi saya baca saya bin Bas mengatakan begini ya, kalau nggak salah, atau saya bin mengatakan demikian gitu. Loh, Anda sudah tahu kenapa kamu tanyakan saya? Nah, seandainya ada namanya orang kan, nggak sama. Jadi tujuannya bukan begitu, tujuannya tadi ini untuk intifa, supaya yang lain bisa mengambil manfaat. Selesai. Seandainya antum, kita misalkan ada seorang guru menyampaikan sesuatu nggak sama dengan yang kita dapatkan, misal, maka adabnya adalah tunggu sampai mungkin sepi, kemudian Anda sampaikan. Bisa jadi karena orang itu guru kita itu bisa jadi belum sampai apa yang kita sampai kepada kita dapatkan, beliau belum tahu, atau mungkin ada alasan yang lain. Nah, ini juga termasuk adab. Tapi sini tadi menanyakan sesuatu tujuannya supaya yang lain mengetahui, maka ini bagus. Maka faedah yang keempat sini, di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan barokahnya ilmu, bahwasanya ilmu akan memberikan manfaat bagi penanya dan yang menjawab, bagi yang bertanya dan juga yang menjawab. Sebagaimana Nabi mengatakan di sini, yu'allimukum dinakum. Dia ada Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Yang terakhir, di sini juga terdapat dalil bahwasanya hadis ini ada hadis yang agung yang mencakup din seluruhnya, agama seluruhnya. Oleh karena itu Nabi mengatakan yu'allimukum dinakum, mengajarkan kepada kalian tentang din kalian, agama kalian. Karena hadis ini mencakup usulul aqaid, dasar-dasar akidah, usulul amal, dan juga dasar-dasar amal. Dasar-dasar akidah dan dasar-dasar amal yaitu arkanul Islam, yaitu rukun Islam yang 5. Wallahu al-muwaffiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kepada kita
faedah dan juga bisa mengambil manfaat dan bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita. Naktabi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.